Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Bapak Ibu karyawan, dan selamat pagi siswa-siswiku yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan ibadat Jumat pertama. Untuk itu marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan seluruh jiwa kita untuk menghadap Tuhan. Sebelum ibadat kita mulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pembukaan, lagu yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Marilah kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendalami tentang Allah sumber cinta kasih. Tema ini juga diambil dari salah satu pertemuan BKSN bulan ini. Kita diajak untuk melihat bagaimana Allah mencintai kita. Kalau kita memahami bahwa Allah mengasihi kita, maka kita pun harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kesadaran ini akan menolong kita untuk hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami untuk memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama sebagaimana Engkau mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Allah adalah kasih. Pembacaan diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi memiliki dua ciri. Yang pertama, menghendaki orang yang dikasihinya hidup bahagia. Yang kedua, berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses dan bahagia. Demi kebahagiaan anak-anaknya itu, orang tua mengorbankan banyak hal untuk menyekolahkan mereka, mengobati bila sakit, dan sebagainya. Begitu juga dengan Allah yang mengasihi kita, sehingga Ia menghendaki supaya kita hidup olehnya. Hidup yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidup kekal di surga. Allah menghendaki kita berbahagia dalam kehidupan kekal di surga bersama Dia. Kasih Allah kepada kita itu nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya, supaya kita berbahagia bersama Dia di dalam surga. Allah mengutus Putranya untuk menyelamatkan kita. Ia menjadi manusia, lalu menderita dan wafat di salib untuk menebus kita. Setelah ditebus oleh Yesus, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita jelas menunjukkan betapa Ia mengasihi kita. Ia sendiri pernah mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang yang dikasihi akan membalas dan mengasihi orang yang mengasihinya. Karena orang tua kita sudah mengasihi kita, maka kita pun mengasihi mereka dan membuatnya bahagia. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kalau kita juga membalas kasih-Nya. Kasih menjadi tanda apakah seorang mengenal Allah atau tidak. Karena setiap orang yang mengasihi ambil bagian dalam kasih Allah. Bagaimana kita mewujudkan kasih kepada Allah? Yaitu dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
Jati diri Allah adalah kasih. Maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid Yesus dengan saling mengasihi. Itulah identitas kita sebagai murid Yesus. Jika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Ya Allah, berikanlah kepada Bapak Ibu guru kami kekuatan dan rahmat-Mu sehingga mereka bisa membimbing kami dalam proses pendidikan di sekolah ini dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada orang tua kami yang telah membimbing dan mendidik kami serta menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami semua bisa membalas segala kebaikan orang tua kami dan membuat mereka bahagia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu untuk kami semua, sehingga kami bisa belajar dengan giat dan tidak pernah putus asa, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, yang hidup sesuai dengan sabda-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk negara kami dan seluruh dunia yang saat ini masih mengalami pandemi corona. Kami mohon, bebaskanlah kami dari wabah ini, dari dunia tempat tinggal kami, dan lindungi kami dari wabah ini maupun mara bahaya yang lainnya. Sebab hanya Padamulah kami sandarkan seluruh hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan-permohonan dalam hati kita masing-masing. Marilah kita satukan segala harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam ibadat pagi ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita tutup ibadat pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang tua kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita doakan
selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat Jumat pertama kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup yang berjudul Bahasa Cinta Kasih.